Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Matahari Jakarta siang itu terasa membakar kulit. Namun AC di dalam kantor cabang bank swasta ternama ini terasa begitu sejuk. Sedingin hatiku yang penuh dengan rencana manis. Aku duduk di kursi beludru biru, menunggu nomor antreanku dipanggil. Di tanganku, sebuah buku tabungan dan beberapa dokumen penting tergenggam erat. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari di mana bonus tahunanku dari perusahaan firma hukum tempatku bekerja sebagai partner senior akhirnya cair. Nomor antrean A045, silakan ke loket 5. Suara merdu mesin pemanggil memecah lamunanku. Aku berdiri dengan anggun. Setelan blazer beige yang kukenakan hari ini seolah memancarkan kepercayaan diri. Aku berjalan menuju loket, memberikan senyum profesional kepada teller muda yang menyambutku dengan ramah. Selamat siang, Ibu Maya. Ada yang bisa kami bantu hari ini? Tanya teller bernama Sarah itu setelah membaca kartu identitasku. Saya ingin mencairkan bonus dan memindahkan sebagian besar saldo ke rekening deposito. Lalu saya butuh sisa uang tunai yang cukup banyak untuk keperluan pribadi. Jawabku tenang. Proses itu memakan waktu sekitar 15 menit. Selama menunggu, pikiranku melayang pada Rendra, suamiku. Sudah 7 tahun kami menikah. Rendra adalah sosok yang lembut. Setidaknya itu yang kupikirkan selama ini. Bulan lalu, ia baru saja terkena efisiensi dari perusahaannya. Sebagai istri yang berbakti, aku tidak membiarkannya terpuruk. Aku yang membiayai semua cicilan, kebutuhan rumah tangga, bahkan memberinya kartu kredit tambahan agar dia tidak merasa rendah diri saat harus bertemu teman-temannya atau mencari koneksi pekerjaan baru. Ini buktinya, Ibu Maya. Semua sudah diproses. Deposito atas nama Ibu sudah aktif, dan ini uang tunai yang Ibu minta. Sarah menyerahkan sebuah amplop coklat tebal yang dimasukkan ke dalam tas belanja kecil agar tidak mencolok. Aku keluar dari bank dengan perasaan sangat ringan. Di dalam tas bermerekku, tersimpan aset yang cukup untuk membeli sebuah mobil kecil. Tapi tujuanku bukan itu. Aku ingin membeli sesuatu yang lebih abadi. Sesuatu yang bisa kupakai sekaligus menjadi investasi jika sewaktu-waktu badai datang. Emas. Aku melirik jam tangan perak di pergelangan kiriku. Pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Mall Grand Kencana hanya berjarak 10 menit dari sini. Aku sudah membayangkan sebuah kalung emas putih dengan liontin berlian sederhana, atau mungkin sepasang anting yang akan mempercantik penampilanku saat presentasi di depan klien minggu depan. Ke Mall Grand Kencana ya, Pak? Kataku pada supir taksi daring yang menjemputku. Sepanjang perjalanan, aku teringat ucapan Rendra tadi pagi saat sarapan. Sayang, aku mungkin pulang agak malam hari ini. Ada pertemuan dengan beberapa mantan rekan kerja. Siapa tahu ada lowongan konsultan yang cocok buatku, katanya sambil mengecup keningku. Aku merasa bangga padanya. Meskipun sedang menganggur, ia tetap berusaha. Aku bahkan menyelipkan kartu kredit hitamku ke dalam dompetnya tadi malam, berjaga-jaga jika ia harus mentraktir temannya demi kelancaran jaringan kerjanya. Aku ingin dia tetap memiliki harga diri. Taksi berhenti di depan lobi utama mall. Aku melangkah turun dengan perasaan penuh semangat. Mall ini adalah tempat favoritku karena suasananya yang eksklusif. Aroma parfum mahal langsung menyambut saat pintu kaca otomatis terbuka. Aku berjalan melewati butik-butik pakaian ternama, menuju area perhiasan di lantai 2. Langkahku mantap. Aku merasa seperti pemenang. Aku telah bekerja keras lembur setiap malam, menghadapi klien-klien sulit, dan hari ini adalah hadiah untuk diriku sendiri. Aku tidak butuh Rendra untuk membelikanku perhiasan. Aku bisa membelinya sendiri. Dan itulah kemandirian yang selalu kubanggakan. Namun, saat aku mendekati eskalator, sebuah perasaan aneh tiba-tiba merayapi tengkuku. Seperti ada firasat yang membisikkan bahwa ketenangan ini hanyalah ilusi. Aku mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya kelelahan biasa. Aku berhenti di depan toko emas, Kencana, toko langganan keluargaku sejak lama. Dari kejauhan, etalasenya berkilau terkena lampu sorot yang terang, menampilkan deretan logam mulia yang menggoda. Namun, sebelum kakiku melewati ambang pintu toko,
Mataku menangkap sebuah pemandangan yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak saat itu juga. Di sudut toko, di depan etalase cincin tunangan dan pernikahan, berdiri seorang pria yang sangat kukenali. Postur tubuhnya, cara dia tertawa, dan kemeja biru yang tadi pagi kupasangkan kancingnya, itu Rendra. Tapi dia tidak sendirian. Seorang wanita muda, mungkin usianya baru awal 20-an, tampak bergelayut manja di lengannya. Rambut wanita itu panjang terurai, mengenakan gaun mini yang sangat kontras dengan gaya berpakaianku yang formal. Mereka sedang tertawa, dan yang membuat darahku mendidih adalah tangan Rendra yang melingkar posesif di pinggang wanita itu, sesekali mengusap rambutnya dengan gerakan yang sangat intim. Duniaku serasa berputar. Amplop coklat di dalam tasku terasa seberat batu. Inikah pertemuan dengan rekan kerja yang dia maksud? Di toko emas? Sambil memilih cincin, aku mematung di balik pilar besar. Napas mulai memburu. Rasa sakit hati yang luar biasa menusuk dadaku, membuatku ingin berteriak di tengah keramaian mall ini. Namun, jauh di lubuk hatiku, sebuah insting bertahan hidup yang dingin mulai mengambil alih. Maya yang emosional ingin masuk dan menampar mereka berdua, tapi Maya yang pengacara tahu bahwa kemarahan tanpa strategi adalah kekalahan. Aku memejamkan mata sejenak, menekan gemetar di tanganku, dan mulai menyusun rencana dalam hitungan detik. Udara di koridor Mall Grand Kencana yang tadinya terasa sejuk, tiba-tiba berubah menjadi mencekik. Aku masih berdiri mematung di balik pilar marmer, hanya beberapa meter dari pintu masuk toko emas Kencana. Jantungku berdentum begitu keras di telinga, seolah-olah setiap detaknya adalah palu yang menghantam harga diriku. Di sana, di bawah lampu kristal yang berpendar mewah, suamiku, pria yang tadi pagi masih mencium keningku dengan penuh kasih, sedang memamerkan senyum yang belum pernah kulihat sebelumnya. Itu bukan senyum lelah seorang pria yang sedang mencari kerja. Itu adalah senyum seorang pria yang sedang dimabuk asmara, seorang pria yang merasa memiliki dunia. Wanita di sampingnya itu tampak begitu muda. Mungkin dia baru saja lulus kuliah. Kulitnya putih bersih. Wajahnya dipoles riasan tipis yang membuatnya tampak polos namun menggoda. Dia menunjuk ke sebuah cincin di balik kaca etalase, lalu menatap Rendra dengan mata berbinar-binar. Rendra membalas tatapan itu, lalu membisikkan sesuatu di telinganya yang membuat wanita itu tertawa kecil dan menyandarkan kepalanya di bahu suamiku. Tanganku yang memegang tali tas mulai gemetar hebat. Rasa mual mendadak naik ke kerongkongan. Aku ingin lari ke sana, menjambak rambut wanita itu, dan meludahi wajah Rendra di depan semua orang. Aku ingin mereka tahu betapa hancurnya aku. Namun, kakiku seolah terpaku di lantai. Ego dan logikaku mulai berperang hebat di dalam kepala. Sabar, Maya. Tenang, bisikku pada diri sendiri. Suaraku nyaris tak terdengar, tenggelam oleh bising musik mall. Aku memperhatikan gerakan tangan Rendra. Dia memberikan kode kepada pelayan toko untuk mengeluarkan sepasang cincin berlian. Pelayan itu, yang sepertinya tidak menyadari drama yang sedang terjadi, melayani mereka dengan sangat hormat. Mengapa tidak? Mereka terlihat seperti pasangan kaya raya yang siap menghabiskan jutaan rupiah dalam sekali gesek. Lalu, mataku tertuju pada sesuatu yang membuat amarahku mencapai puncaknya. Rendra mengeluarkan dompet kulitnya. Dompet yang kubelikan sebagai hadiah ulang tahunnya tahun lalu. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kartu berwarna hitam mengkilap. Kartu kredit priority milikku. Kartu yang kuberikan padanya untuk keadaan darurat dan membangun koneksi kerja. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh satu tetes. Panas di pipiku. Jadi ini gunanya aku lembur hingga jam 3 pagi? Ini gunanya aku berdebat dengan hakim dan klien yang keras kepala? Agar suamiku bisa membelikan perhiasan untuk wanita simpanannya menggunakan uangku? Rasa sakit itu tiba-tiba berubah menjadi dingin yang membeku. Gemetar di tanganku berhenti. Sesuatu di dalam diriku seolah mati, dan digantikan oleh mekanisme pertahanan yang sangat tajam. Aku adalah seorang pengacara senior. Aku telah memenangkan puluhan kasus sengketa harta dan pengkhianatan di pengadilan. Mengapa aku harus membiarkan diriku menjadi korban yang lemah di sini? Aku mundur beberapa langkah, perlahan,
memastikan mereka tidak melihatku. Aku tidak boleh terlihat berantakan. Aku tidak boleh terlihat seperti istri yang teraniaya. Jika Rendra ingin bermain peran sebagai pria kaya raya, maka aku akan menjadi sutradara yang menghentikan pertunjukannya. Aku berjalan menuju sebuah area duduk yang agak tersembunyi, tepat di depan sebuah butik tas mewah. Dari posisi ini, aku masih bisa melihat pintu keluar toko emas itu tanpa terlihat oleh mereka. Aku duduk dengan tenang, menyilangkan kaki, dan mengeluarkan ponsel dari tas. Pikiranku bekerja secepat kilat. Aku tahu persis bagaimana Rendra. Dia adalah pria yang haus akan validasi. Dia ingin terlihat hebat di depan wanita muda itu. Dan satu-satunya hal yang membuatnya terlihat hebat saat ini adalah akses finansial yang kuberikan. Tanpa kartu itu, Rendra hanyalah seorang pria pengangguran yang bahkan tidak bisa membayar biaya parkir di mall ini. Aku menatap layar ponselku. Ikon aplikasi perbankan itu seolah memanggilku. Aku teringat semua janji manisnya. Aku teringat bagaimana dia berpura-pura sedih saat dipecat, dan bagaimana aku memeluknya sambil berkata, "Jangan khawatir, sayang, kita akan melewati ini bersama. Pakai saja kartuku kalau kamu butuh sesuatu." Betapa bodohnya aku. Pengabdianku dibalas dengan pengkhianatan yang begitu murah. Aku melihat kembali ke arah toko emas. Pelayan toko sedang membersihkan cincin dengan kain khusus, bersiap untuk proses transaksi. Wanita itu tampak mencoba cincin itu di jari manisnya, memutar-mutarnya dengan bangga, lalu mencium pipi Rendra sebagai ucapan terima kasih. Rendra tampak sangat bangga, seolah dia baru saja menaklukkan puncak tertinggi. "Nikmati waktumu, Rendra," gumamku dingin. Aku membuka aplikasi bank. Jariku bergerak dengan presisi di atas layar. Aku tidak akan masuk ke sana dan membuat keributan yang hanya akan memalukan diriku sendiri. Tidak, itu terlalu rendah. Aku akan menghancurkannya dari tempat ia merasa paling kuat. Harga dirinya di depan wanita itu. Aku masuk ke menu pengaturan kartu. Di sana tertera kartu kredit tambahan atas nama Rendra. Batas kreditnya sangat besar. Cukup untuk membeli sebuah mobil mewah jika dia mau. Dengan napas yang kini teratur dan dingin, aku menyentuh opsi, blokir kartu sementara. Tidak, itu tidak cukup. Aku memilih, blokir permanen. Kemudian, aku beralih ke rekening utama yang terhubung dengan kartu debit yang ia bawa. Aku mengubah limit transaksi hariannya menjadi 0 rupiah. Aku juga memutus akses aplikasi mobile banking yang terpasang di ponselnya melalui perangkat utamaku. Dalam hitungan detik, secara sistemis, Rendra telah menjadi miskin. Aku memasukkan kembali ponselku ke dalam tas. Kini, aku tidak lagi merasa ingin menangis. Ada rasa puas yang aneh merayap di dadaku. Aku berdiri, merapikan blazerku, dan mengambil amplop coklat berisi uang tunai hasil bonusku. Aku tidak akan membiarkan hariku hancur. Aku akan masuk ke toko emas itu, tapi bukan sebagai istri yang mengamuk. Aku akan masuk sebagai pemilik sah dari semua kemewahan yang sedang ia pamerkan. Aku mulai berjalan kembali menuju toko emas kencana. Kepalaku tegak, tatapanku lurus. Aku melihat Rendra dan wanita itu sedang berjalan menuju meja kasir. Mereka tampak begitu bahagia, tidak menyadari bahwa dalam beberapa menit, dunia indah yang mereka bangun di atas uangku akan runtuh berkeping-keping. Mari kita lihat seberapa besar cintanya padamu saat kartu itu ditolak, Rendra. Batinku sambil tersenyum tipis, sebuah senyuman yang biasanya kusimpan untuk lawan di ruang sidang yang sebentar lagi akan kalah telak. Langkah kakiku terasa ringan, hampir seperti melayang. Namun setiap hentakan tumit sepatuku di atas lantai marmer mall yang mengilap itu terdengar seperti detak jam pencabut nyawa bagi harga diri Rendra. Aku tidak lagi gemetar. Gemetar itu telah menguap, digantikan oleh kedinginan yang presisi. Di dalam kepalaku, emosi yang meledak-ledak tadi telah kukotakan rapat-rapat, digantikan oleh kalkulasi dingin seorang pengacara yang sedang menghadapi lawan di meja hijau. Aku berhenti tepat di depan pintu masuk toko emas kencana. Aku bisa melihat punggung Rendra yang tegak, seolah dia adalah raja di ruangan ini. Dia sedang menyandarkan satu tangannya di meja etalase kaca, sementara tangan lainnya dengan santai merogoh dompet. Wanita muda di sampingnya,
Siapa namanya? Aku tidak peduli. Sedang mengagumi pantulan cincin berlian di jemarinya di bawah sorot lampu halogen. Cantik sekali, sayang. Kudengar suara Rendra samar-samar dari jarak 5 meter. Suaranya lembut. Jenis suara yang dulu selalu membuatku merasa aman. Itu sangat cocok di jarimu yang lentur. Wanita itu tersenyum manja, menyandarkan kepalanya di bahu Rendra. Terima kasih, Mas. Aku nggak nyangka kamu bakal kasih kejutan ini sekarang. Aku menarik napas dalam-dalam. Oksigen yang masuk ke paru-paruku terasa tajam. Aku tidak akan masuk ke sana dan berteriak seperti istri yang kehilangan akal. Jika aku melakukannya, aku hanya akan menjadi istri tua yang gila di mata wanita itu, dan Rendra akan memiliki alasan untuk merasa menjadi korban. Aku harus menjadi pihak yang memegang kendali penuh. Aku mengeluarkan cermin kecil dari tasku, memeriksa riasanku. Lipstik merahku masih sempurna. Tidak ada maskara yang luntur meskipun setetes air mata sempat jatuh tadi. Aku merapikan kerah blazerku, memastikan bros emas kecil di dadaku terpasang simetris. Aku harus terlihat seperti wanita yang memiliki segalanya, karena memang begitulah kenyataannya. Aku melangkah masuk. Aroma lilin aromaterapi dan wangi logam mulia yang khas menyambutku. Seorang pelayan toko yang mengenakan sarung tangan putih segera membungkuk hormat padaku. Dia mengenalku. Aku adalah pelanggan VIP di sini. Selamat siang, Ibu Maya. Senang sekali melihat Ibu kembali. Sapa pelayan itu dengan suara cukup keras untuk memecah keintiman pasangan di sudut ruangan. Aku melihat bahu Rendra menegang seketika. Gerakannya membeku. Dia tidak menoleh langsung, tapi aku tahu dia mengenali suaraku. Aku memberikan senyum termanisku pada pelayan itu. Siang, Mbak Siska. Aku baru saja dari bank dan merasa ingin memanjakan diri sedikit. Kataku dengan nada bicara yang santai, seolah-olah aku sedang membicarakan cuaca. Rendra perlahan memutar tubuhnya. Wajahnya yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi abu-abu. Pucat pasi. Matanya membelalak. Menatapku seolah-olah aku adalah hantu yang muncul di siang bolong. Wanita muda di sampingnya tampak bingung melihat perubahan drastis pada pasangannya. Maya, kamu di sini? Suara Rendra tercekat di tenggorokan. Aku menoleh padanya dengan ekspresi terkejut yang dibuat-buat dengan sangat sempurna. Oh, Rendra? Ya ampun, dunia memang sempit ya. Sedang apa di sini? Rendra berdeham berkali-kali, mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa keberaniannya. Ia melepaskan rangkulannya dari pinggang wanita itu dengan gerakan kikuk yang hampir membuat wanita itu tersandung. Ah, ini. Rendra melirik ke arah wanita itu, lalu kembali padaku. Ini Siska. Maksudku ini rekan kerja dari proyek yang kemarin kuceritakan. Kami sedang mendiskusikan desain hadiah untuk klien besar kita. Aku hampir ingin tertawa terbahak-bahak mendengar kebohongan yang begitu ceroboh itu. Rekan kerja? Memilih cincin berlian di hari kerja pada jam kantor? Dan mengapa dia menyebut nama pelayan toko tadi sebagai nama selingkuhannya? Dia benar-benar panik. Oh, begitu? Luar biasa sekali dedikasimu, Rendra. Bahkan sampai harus memilihkan perhiasan untuk klien, kataku sambil berjalan mendekat, memperpendek jarak di antara kami. Wanita muda itu menatapku dari atas ke bawah. Dia mungkin menyadari bahwa pakaian yang kukenakan harganya setara dengan gajinya selama setahun. Tapi dia tidak tampak takut. Dia justru membusungkan dada, seolah ingin menunjukkan bahwa dialah yang memegang hati pria di sampingku ini. Kenalkan, saya Maya, istri Rendra, kataku sambil mengulurkan tangan. Tetap tenang. Wanita itu tampak terkejut mendengar kata istri, tapi dia menyambut tanganku dengan ujung jarinya yang dingin. Indah, jawabnya singkat. Suaranya agak serak. Indah ya? Nama yang cantik. Sahutku ramah. Jadi, sudah sampai mana diskusinya? Sudah menemukan cincin yang tepat untuk klien itu. Rendra menyeka keringat di dahinya dengan sapu tangan. Sudah. Mei, ini sedang mau bayar. Kamu sendiri mau cari apa? Aku. Oh, aku hanya ingin melihat-lihat kalung. Tapi silakan duluan.
Rendra, jangan biarkan rekan kerjamu dan klienmu menunggu terlalu lama. Kataku sambil melirik ke arah meja kasir di mana mesin EDC sudah menunggu. Aku bisa melihat kartu kredit hitamku sudah tergeletak di atas meja kasir, siap untuk digesek. Rendra memaksakan sebuah senyum. Dia berpikir dia masih aman. Dia berpikir bahwa meski aku ada di sini, rahasianya tentang perselingkuhan ini bisa ia bungkus dengan alasan pekerjaan, dan dia bisa tetap menyelesaikan transaksinya untuk membuat Indah terkesan. Dia belum tahu bahwa kartu di atas meja itu sekarang hanyalah sepotong plastik yang tidak berharga. Aku berjalan menuju etalase lain, membelakangi mereka, tapi telingaku tajam mengawasi. Aku meminta pelayan lain menunjukkan sebuah kalung berlian yang jauh lebih mahal dari cincin yang dipilih Rendra. Aku ingin dia merasa semakin kecil di belakangku. Silakan, Pak. Totalnya 150 juta rupiah. Suara kasir terdengar jernih. Aku tersenyum dalam hati. 150 juta. Rendra benar-benar tidak tanggung-tanggung menghabiskan uangku untuk wanita ini. Pakai kartu ini, kata Rendra dengan nada berwibawa, mencoba mendapatkan kembali kendali atas situasi di depan Indah. Aku menatap pantulanku di kaca etalase. Detik-detik menuju kehancurannya sudah dimulai. Pikiranku melayang pada 30 menit ke depan. Apa yang akan dia lakukan saat menyadari bahwa dia tidak memiliki 1 rupiah pun di kantongnya? Bagaimana dia akan menjelaskan hal ini pada Indah? Logikaku tetap bekerja. Aku tidak akan marah. Aku akan tetap menjadi wanita elegan yang menghargai dirinya sendiri. Biarkan sistem perbankan yang melakukan pekerjaan kotor untukku. Maaf, Pak. Sepertinya ada kendala. Suara kasir terdengar sedikit ragu. Bisa dicoba sekali lagi. Aku menarik napas panjang. Drama yang sesungguhnya baru saja dimulai. Suara mesin EDC yang berderit pendek, diikuti oleh bunyi titit-titit yang tajam, terdengar seperti simfoni kemenangan di telingaku. Aku tetap membelakangi mereka, berpura-pura sangat khusyuk mengamati sebuah kalung berlian 18 karat yang berkilauan di bawah lampu etalase. Namun, seluruh panca indraku terpusat pada meja kasir yang hanya berjarak 3 meter di belakangku. Maaf, Pak Rendra. Sepertinya kartunya ditolak. Suara kasir wanita itu terdengar sopan namun cukup jelas untuk didengar oleh beberapa pengunjung lain yang sedang melihat-lihat. Aku bisa membayangkan wajah Rendra saat ini. Pasti ada kerutan di dahinya. Sebuah campuran antara bingung dan sedikit malu. Ditolak? Ah, tidak mungkin. Coba gesek sekali lagi, Mbak. Mungkin sinyal mesinnya yang bermasalah. Jawab Rendra dengan nada suara yang dipaksakan tetap tenang. Meski ada getaran kecil di sana. Krak. Mesin itu berbunyi lagi. Hening sejenak. Tetap tidak bisa. Pak. Keterangannya, kontak your bank, atau card blocked. Lanjut sang kasir, kini dengan nada yang sedikit lebih tegas. Aku menoleh perlahan, memasang wajah penuh empati yang paling palsu yang pernah kupakai seumur hidupku. Ada masalah, Rendra? Apa kartunya bermasalah? Tanyaku sambil melangkah mendekat ke meja kasir. Rendra menoleh padaku. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Indah, si wanita muda itu, mulai tampak tidak nyaman. Ia melipat tangan di dada, membuang muka ke arah lain seolah ingin menjaga jarak dari situasi memalukan ini. Iya, Mei. Aneh sekali. Padahal kemarin aku baru pakai untuk beli bensin. Bohongnya lagi. Mungkin bank sedang maintenance. Oh, sayang sekali. Padahal itu kartu priority. Harusnya tidak ada masalah dengan limit ratusan juta. Kataku sengaja menekankan kata limit agar Indah mendengarnya. Aku melihat mata wanita muda itu sedikit melebar. Dia pasti mengira telah menemukan tambang emas yang besar. Mungkin ibu bisa membantu? Kasir itu menatapku penuh harap, mengenalku sebagai pemilik akun utama. Aku tersenyum tipis, membuka tas tanganku dengan gerakan yang sangat lambat dan elegan. Aku mengeluarkan ponselku, berpura-pura mengecek sesuatu. Sebentar ya, aku cek di aplikasi. Aku menyentuh layar ponselku, seolah-olah sedang memperbaiki sesuatu di sana. Padahal, aku hanya sedang memastikan bahwa status kartu itu memang sudah terminated.
Aku melihat Rendra menatapku dengan tatapan memohon. Tatapan seorang pria yang harga dirinya sedang berada di ujung tanduk di depan selingkuhannya. Aduh, Rendra, sepertinya ada masalah keamanan dari pusat. Kataku sambil mendesah pura-pura kecewa. Katanya ada aktivitas mencurigakan. Jadi sistem memblokirnya secara otomatis. Kamu tahu kan, belakangan ini banyak sekali pembobolan kartu kredit. Aktivitas mencurigakan? Tapi aku baru mau transaksi sekarang. Protes Rendra. Suaranya naik 1 oktav. Aku mengangkat bahu. Mungkin sistem menganggap transaksi 150 juta untuk cincin wanita, yang bukan istrimu, sebagai transaksi yang tidak wajar. Bank sekarang sangat pintar, sayang. Kalimat terakhirku bagaikan tamparan yang mendarat tepat di wajahnya. Rendra terdiam, mulutnya menganga sedikit. Indah menatapku tajam. Ia mulai menyadari bahwa aku tidak sebodoh yang ia kira. Lalu bagaimana, Mas? Tanya Indah dengan suara manja yang kini terdengar menuntut. Aku sudah suka banget sama cincin ini. Malu dong kalau nggak jadi. Rendra semakin panik. Mbak, sebentar ya. Saya coba pakai kartu debit saya. Ia mengeluarkan kartu debit dari dompetnya dengan tangan gemetar. Aku hanya menonton dengan tangan bersedekap. Aku tahu persis saldo di rekening itu hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah karena dialah yang paling rajin mengurasnya untuk gaya hidup. Sementara gaji terakhirnya sudah habis untuk membayar hutang-hutang pribadinya yang baru ku ketahui minggu lalu. Maaf, Pak. Saldo tidak mencukupi. Suasana di toko emas itu mendadak sunyi senyap. Pelayan toko yang tadinya tersenyum ramah kini mulai menunjukkan raut wajah curiga. Beberapa sosialita di sudut ruangan mulai berbisik-bisik sambil melirik ke arah kami. Rendra berdiri di sana, dikelilingi oleh kemewahan berlian dan emas. Namun ia terlihat begitu kumal dan tak berdaya. Rendra, kalau memang tidak bisa, jangan dipaksakan. Kataku lembut, seolah-olah aku adalah istri yang sangat pengertian. Mungkin, klien, MU ini bisa mengerti kalau perusahaanmu sedang tidak stabil. Maya, tolong bisa pakai kartumu dulu. Bisik Rendra. Ia mendekatiku, mencoba menjauh dari jangkauan pendengaran Indah. Nanti aku ganti. Tolonglah. Aku malu sekali di depan Indah. Aku menatap matanya dalam-dalam. Di sana hanya ada ketakutan akan kehilangan muka, bukan rasa bersalah karena telah mengkhianatiku. Logikaku bekerja semakin dingin. Dia berani memintaku membayar hadiah untuk selingkuhannya? Keberaniannya, atau kebodohannya, benar-benar luar biasa. Maaf, Rendra. Uang tunai di tasku ini sudah kupersiapkan untuk deposito ibuku besok pagi. Bohongku dengan wajah datar. Dan kartuku yang lain tertinggal di rumah. Aku berbalik ke arah kasir. Mbak, maaf ya. Sepertinya suamiku sedang agak linglung soal keuangannya. Tolong simpan kembali cincin itu ke etalase. Mungkin lain kali kalau dia sudah punya uangnya sendiri, dia akan kembali. Maya, desis Rendra. Wajahnya kini merah padam antara marah dan malu. Indah tiba-tiba menghentakkan kakinya. Kamu bilang kamu manajer sukses, Mas. Masa beli begini aja nggak bisa? Kamu bohongin aku ya? Nggak, Indah bukan begitu. Ini cuma masalah teknis. Rendra mencoba meraih tangan Indah. Tapi wanita itu menepisnya dengan kasar. Aku melihat jam tanganku. 5 menit telah berlalu sejak kartu itu ditolak. Kepanikan Rendra baru saja dimulai. Dia tidak tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari 30 menit paling memalukan dalam hidupnya. Aku pergi dulu ya, Rendra. Kataku sambil mengambil kembali kartu kredit yang sudah tak berguna itu dari meja kasir. Selesaikan urusanmu dengan rekan kerja, MU ini. Oh, dan Indah saran saya, carilah pria yang setidaknya punya kartu kredit atas namanya sendiri. Aku melangkah keluar dari toko dengan kepala tegak. Di belakangku, aku bisa mendengar suara Indah yang mulai memaki-maki dan suara Rendra yang memohon-mohon. Aku berjalan menuju sebuah kedai kopi yang berada tepat di seberang toko emas tersebut. Aku memesan 1 iced americano tanpa gula. Aku duduk di kursi yang menghadap langsung ke arah pintu toko emas kencana. Aku mengeluarkan ponsel,
membuka aplikasi pemantauan CCTV rumah yang terhubung ke ponselku. Aku melihat instruksiku di bab 3 tadi sudah dijalankan oleh orang-orang suruhanku. Beberapa koper besar sudah berjejer di teras rumah. Aku menyesap kopiku yang pahit. 30 menit dari sekarang, Rendra akan menyadari bahwa bukan hanya kartunya yang terblokir, tapi seluruh akses ke hidupku, termasuk pintu rumah, telah tertutup rapat untuknya. Dari balik jendela kaca kedai kopi yang sejuk, aku menyesap iced americanoku dengan tenang. Rasa pahit kopinya terasa pas, seolah selaras dengan kenyataan yang sedang kuputar di depan mata. Aku memiliki pandangan yang sempurna ke arah pintu masuk toko emas kencana. Di dalam sana, sandiwara yang aku sutradarai sedang mencapai puncaknya. Rendra tampak seperti tikus yang terjebak di dalam labirin kaca. Ia mondar-mandir di dekat meja kasir. Ponselnya menempel di telinga. Aku tahu siapa yang ia hubungi. Layanan pelanggan bank. Ia pasti sedang mengomel, menuntut penjelasan mengapa kartu miliknya tiba-tiba mati total. Ia tidak sadar bahwa aku, sang pemegang akun utama, telah mengganti nomor ponsel notifikasi ke nomor rahasiaku yang lain hanya beberapa menit sebelum aku masuk ke mall tadi. Sementara itu, Indah, wanita yang tadi tampak begitu mempesona dengan gaun mininya, kini terlihat seperti badai yang siap meledak. Ia berdiri sejauh 2 meter dari Rendra, melipat tangan di bawah dada, dan sesekali menghentakkan sepatu hak tingginya ke lantai. Wajah polosnya telah hilang, digantikan oleh gurat kekesalan yang tajam. "Mas, berapa lama lagi sih?" Suaranya yang melengking bahkan seolah menembus kaca kedai kopi ini. Aku melihat Rendra mencoba menenangkan wanita itu. Ia mencoba menyentuh lengannya. Tapi Indah menghindar seolah-olah tangan Rendra adalah wabah penyakit. Pelayan toko emas, Mbak Siska, kini berdiri dengan sikap tubuh yang jauh berbeda. Tidak ada lagi senyum hormat. Ia berdiri tegak, tangannya tertaut di depan, mengawasi mereka berdua dengan tatapan waspada, seolah takut mereka akan lari membawa kabur barang pajangan. Aku tersenyum tipis. Inilah pria yang kusanjung selama 7 tahun. Pria yang kubela di depan orang tuaku ketika mereka meragukan kemampuannya memimpin rumah tangga. Lihatlah dia sekarang, gemetar karena tidak bisa membayar barang mewah yang ingin ia berikan pada perempuan lain. Tiba-tiba, Rendra tampak menyerah pada teleponnya. Ia memasukkan ponselnya ke saku dengan kasar, lalu matanya mulai menyapu sekeliling mall melalui pintu kaca toko emas. Ia mencariku. Ia tahu aku masih ada di sekitar sini. Ia butuh penyelamat. Ia butuh dompet berjalan. Nya kembali. Aku sengaja tidak bersembunyi. Aku duduk di meja dekat jendela. Namun aku menunduk, berpura-pura sangat sibuk membaca beberapa dokumen hukum di tabletku. Aku ingin dia melihatku, tapi aku tidak ingin dia merasa aku sedang menunggunya. Benar saja, hanya dalam hitungan menit, aku melihat Rendra keluar dari toko dengan langkah terburu-buru. Ia meninggalkan Indah sendirian di dalam. Langkahnya goyah, hampir menabrak seorang ibu yang sedang mendorong kereta bayi. Ia menyeberangi koridor mall menuju kedai kopi tempatku berada. Bra! Ia mendorong pintu kedai kopi dengan kasar hingga lonceng di atas pintu berdenting nyaring. Beberapa pengunjung menoleh dengan kaget, tapi aku tetap tenang. Tidak sedikit pun mengangkat wajah dari layar tabletku. "Maya!" Suaranya parau, penuh tekanan. Aku mendongak perlahan, memasang ekspresi terkejut yang sangat natural. "Loh, Rendra? Masih di sini? Bukannya tadi sedang sibuk dengan rekan kerja dan klienmu?" Rendra menarik kursi di depanku tanpa izin dan duduk dengan napas tersengal. Aroma keringat dingin menguar dari tubuhnya. "Mei, tolonglah. Jangan bercanda sekarang. Kamu sengaja, kan? Kamu blokir kartunya saat aku mau bayar." Aku meletakkan tabletku di meja, menatapnya dengan pandangan yang paling murni dan tanpa dosa. "Sengaja? Rendra, tadi kan sudah kubilang, Bang bilang ada aktivitas mencurigakan. Lagi pula, untuk apa aku memblokir kartu yang kamu bawa kalau itu memang untuk urusan pekerjaan? Bukankah itu akan menghambat karirmu?" Rendra menggeram rendah. "Jangan pura-pura bodoh, Maya." Indah marah besar. Dia merasa dipermalukan di depan kasir.
Aku sudah janji akan membelikannya cincin itu sebagai tanda terima kasih atas bantuannya di proyek kemarin. Tanda terima kasih seharga 150 juta. Aku mengangkat satu alis. Luar biasa sekali bantuan yang dia berikan. Apa dia membantumu memindahkan gunung? Wajah Rendra memerah. Ia sadar kebohongannya mulai tidak masuk akal. Tapi egonya terlalu besar untuk mengaku sekarang. Pokoknya, buka blokirnya sekarang. Aku tahu kamu bisa lewat aplikasi di ponselmu. Cuma sebentar, Mei. Setelah aku bayar itu, aku janji akan pulang dan jelaskan semuanya. Aku menyesap kopi terakhirku, merasakan sensasi dingin dan pahit yang tertinggal di lidah. Maaf, Rendra. Aku tidak bisa. Pihak bank bilang butuh waktu 24 jam untuk verifikasi identitas di kantor cabang. Dan kamu tahu? Tadi sebelum kesini, aku baru saja memindahkan sebagian besar aset lancarku ke deposito yang tidak bisa dicairkan mendadak. Jadi, limit kartu itu pun sudah turun drastis. Rendra memukul meja dengan kepalanya. Tidak keras, tapi cukup untuk menunjukkan keputusasaannya. Lalu aku harus bagaimana? Dia menunggu di dalam. Kenapa tidak pakai uangmu sendiri, Rendra? Tanyaku dengan nada selembut sutra. Oh, aku lupa. Kamu kan baru saja istirahat dari pekerjaan. Tapi bukannya kamu bilang punya tabungan rahasia untuk masa depan kita? Mata Rendra berkilat karena marah sekaligus malu. Ia tahu aku sedang menyindirnya. Tabungan rahasia itu memang ada. Tapi aku tahu ia sudah menghabiskannya untuk menyewa apartemen kecil tempat ia menyembunyikan Indah selama 3 bulan terakhir. Ya, aku tahu segalanya. Aku sudah menyewa detektif swasta sejak ia mulai sering pulang terlambat dengan alasan lembur, padahal kantornya sudah tidak ada. Kamu kejam, Maya. Desisnya. Kejam. Aku tertawa kecil, suara tawa yang kering. Rendra. Yang kejam adalah pria yang memakai uang istrinya untuk membelikan perhiasan bagi wanita lain saat istrinya bekerja keras sampai kurang tidur. Yang kejam adalah suami yang berbohong tepat di depan wajah istrinya tentang rekan kerja, sambil merangkul pinggang wanita itu. Rendra terdiam. Skakmat. Ia tidak bisa lagi berkutik di bawah tatapanku yang tajam. Sekarang, kembalilah ke toko itu. Perintahku dingin. Hadapi wanitamu. Beritahu dia bahwa kamu bukan manajer sukses, melainkan seorang pria pengangguran yang hidup dari belas kasihan istrinya. Mari kita lihat, apakah dia masih akan mencium pipimu setelah tahu kenyataan itu. Rendra berdiri dengan lunglai. Ia tampak 10 tahun lebih tua hanya dalam waktu 30 menit. Ia berbalik, berjalan menuju pintu kedai kopi dengan langkah terseret. Aku memperhatikannya dari belakang. Tidak ada lagi rasa cinta. Yang ada hanyalah rasa jijik. Aku melihatnya kembali ke toko emas. Indah menyambutnya dengan rentetan kata-kata yang tampak seperti makian. Rendra hanya menunduk. Tak lama kemudian, Indah menyambar tasnya, menabrak bahu Rendra, dan berjalan keluar toko dengan langkah lebar, meninggalkannya sendirian di hadapan para pelayan toko yang menatapnya dengan hina. Aku mengambil ponselku. Aku mengirim satu pesan singkat ke nomor Rendra. Jangan pulang ke rumahku. Koper-kopermu sudah menunggu di teras rumah ibumu. Kunci rumah sudah kuganti. Aku meletakkan uang pas di atas meja untuk membayar kopi, berdiri, dan keluar melalui pintu samping mall. Angin sore menyambutku, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bebas. Pemandangan dari jendela kedai kopi itu kini beralih menjadi sebuah tragedi komedi yang sangat memuaskan. Setelah Indah keluar dengan wajah merah padam, bahkan sempat melempar brosur toko ke arah dada Rendra, suamiku itu masih mematung di tengah toko emas. Ia tampak seperti kapten kapal yang sedang tenggelam, sementara kapal itu adalah harga dirinya yang kini hancur berkeping-keping. Rendra tidak segera menyusul Indah. Ia justru kembali ke meja kasir. Aku bisa melihat gestur tubuhnya yang memelas melalui kaca. Ia tampak mencoba membujuk kasir itu sekali lagi. Mungkin berharap ada keajaiban bahwa kartu itu tiba-tiba hidup kembali atau mesin edisi itu tadi hanya sedang bercanda. Namun, Mbak Siska tidak lagi memperlihatkan keramahan profesionalnya.
Ia melipat tangan, menggelengkan kepala, dan memanggil petugas keamanan toko untuk berjaga di samping Rendra. Malu, benar-benar memalukan. Gumamku sambil menyesap sisa es batu di gelasku. Rendra mengeluarkan ponselnya lagi. Kali ini dia tidak menelepon Ban. Aku melihatnya mengetik dengan cepat. Tak lama kemudian, ponselku bergetar di atas meja. Sebuah panggilan masuk. Rendra. Aku membiarkannya berdering. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Pada deringan keempat, aku mengangkatnya, tapi tetap diam. Maya, tolong, Mei. Aku tahu kamu masih di mall ini. Aku lihat kamu di kedai kopi tadi. Suaranya terdengar seperti orang yang sedang dicekik. Indah pergi. Dia marah besar. Tapi yang lebih parah, pihak toko emas ini tidak mau melepaskanku. Mereka bilang aku sudah melakukan pemesanan khusus untuk grafir nama di bagian dalam cincin itu. Aku harus bayar uang mukanya. Maya. Mereka mengancam akan memanggil polisi mall karena dianggap melakukan penipuan. Aku menyandarkan punggung ke kursi, menikmati setiap getaran panik dalam suaranya. Oh, jadi kamu sudah memesan grafir nama? Nama siapa? Rendra? Nama kita? Atau nama rekan kerja, itu? Maya, jangan sekarang. Aku butuh 10 juta saja untuk uang muka agar bisa keluar dari sini. Tolong transfer ke rekening debitku sekarang. Aku mohon. Mei, ini masalah reputasi. Reputasi siapa? Tanyaku datar. Reputasimu sebagai pria pengangguran yang mencoba menjadi sugar daddy dengan uang istrinya? Menurutku, reputasi itu sudah tamat sejak kamu melingkarkan tangan di pinggang wanita itu di depan mataku. Maya, kamu nggak mengerti. Ini mall umum. Banyak orang yang mengenalku di sini. Kalau sampai aku dibawa ke pos pengamanan, karirku benar-benar habis. Karir apa? Rendra? Kamu sudah tidak punya karir sejak bulan lalu. Kamu hanya punya kebohongan yang sekarang sedang ditagih bunganya. Aku menutup telepon secara sepihak. Aku melihat dari kejauhan Rendra tampak frustrasi. Ia mencoba menghubungi orang lain. Dari gerak bibirnya, aku bisa menebak ia menelepon teman-temannya. Namun, siapa yang mau meminjamkan 10 juta rupiah dalam waktu 5 menit kepada seorang pria yang baru saja dipecat? Drama di toko emas itu semakin menarik perhatian. Beberapa pengunjung mall mulai berhenti di depan pintu toko, berbisik-bisik melihat seorang pria perlente yang sedang diinterogasi oleh satpam toko. Mbak Siska menunjuk ke arah papan peringatan kecil di meja kasir. Mungkin menjelaskan tentang kebijakan pembatalan barang yang sudah diproses untuk grafir. Rendra tampak mencoba memberikan jam tangannya sebagai jaminan. Jam tangan Tag Heuer yang kubelikan untuk ulang tahun perkawinan kami yang kelima. Mbak Siska menggeleng tegas. Di toko emas, mereka hanya menerima logam mulia atau uang tunai, bukan jam tangan yang belum tentu asli di mata mereka. Puncaknya adalah ketika seorang manajer toko keluar dari ruangan dalam. Ia tampak berbicara dengan nada tinggi. Rendra mencoba menjelaskan, tangannya bergerak ke sana kemari, tapi manajer itu justru memanggil petugas keamanan mall yang berseragam lebih lengkap. Akhirnya, pemandangan yang paling kutunggu terjadi. 2 petugas keamanan mall memegang lengan Rendra. Mereka tidak memborgolnya, tapi mereka mengapitnya dengan cara yang sangat jelas menunjukkan bahwa dia adalah seorang tersangka. Rendra menunduk dalam, mencoba menutupi wajahnya dengan tangan saat ia digiring keluar dari toko menuju lift service, jalan keluar bagi mereka yang bermasalah. Di saat yang sama, aku berdiri dari kursiku. Aku berjalan keluar dari kedai kopi, tepat saat mereka melewati koridor utama. Rendra mendongak dan mata kami bertemu. Di matanya, aku melihat kehancuran total. Di mataku, dia hanya melihat pantulan dirinya yang menyedihkan. Aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku hanya mengangkat tas belanja kecilku, yang berisi uang tunai hasil bonusku, dan memberikan senyum tipis yang mematikan. Aku berjalan berlawanan arah dengan mereka, menuju arah pintu keluar utama dengan langkah yang tenang dan berwibawa. Setengah jam telah berlalu sejak aku memblokir kartu itu. Rendra kini sedang berada di ruang pengamanan mall, mencoba mencari jalan keluar dari lubang yang ia gali sendiri. Sementara aku
Aku melangkah menuju parkiran, masuk ke dalam mobilku, dan menyalakan musik klasik yang menenangkan. Saat aku menginjak pedal gas, aku melirik ponselku. Ada pesan masuk dari ibuku. Maya, kenapa ada banyak koper di depan rumah ibu? Ada apa dengan Rendra? Aku membalasnya sambil tersenyum. Rendra sedang belajar mandiri, Bu. Dia akan segera ke sana dengan taksi, kalau dia punya ongkosnya. Malam ini akan menjadi malam pertama yang sangat tenang di rumahku. Rumah yang akhirnya bersih dari aroma pengkhianatan. Suasana di dalam ruang pengamanan mal terasa pengap dan dingin secara bersamaan. Rendra duduk di sebuah kursi plastik keras, berhadapan dengan manajer toko emas dan dua petugas keamanan berseragam safari. Ia berkali-kali menyeka keringat yang mengucur deras dari dahinya, meski pendingin ruangan di sana dipasang pada suhu terendah. 30 menit telah berlalu sejak kartu kreditnya ditolak, dan dalam rentang waktu singkat itu, hidupnya yang tadinya terasa seperti film romantis berubah menjadi film horor. Ia merasa seperti seorang kriminal, padahal 1 jam yang lalu ia merasa seperti raja. Pak Rendra, kami tidak ingin memperumit masalah, kata manajer toko emas itu dengan nada datar, namun penuh penekanan. Tapi sesuai kebijakan, pesanan dengan grafir nama, Rendra Indah, yang sudah diproses setengah jalan harus dibayar biaya pembatalannya. Belum lagi kerugian kami karena Anda menahan transaksi di kasir selama hampir 20 menit. Saya tahu, saya hanya butuh waktu. Suara Rendra bergetar. Ia kembali menekan tombol di ponselnya. Ia mencoba menghubungi ibunya, namun tidak diangkat. Ia mencoba menghubungi sahabat karibnya, tapi temannya itu hanya menjawab singkat bahwa ia sedang rapat di luar kota. Kepanikan sesungguhnya mulai menjalar ke ulu hati Rendra. Selama ini, setiap kali ia mengalami masalah, kecil maupun besar, selalu ada Maya yang berdiri di belakangnya. Maya yang membereskan tagihan kartu kreditnya. Maya yang menelepon pihak bank jika ada kendala. Maya yang selalu memiliki dana darurat untuk situasi tak terduga. Kini, Maya ada di dekatnya, namun terasa ribuan mil jauhnya. Maya yang tadi menatapnya dengan senyum dingin itu bukan lagi Maya, malaikat pelindungnya. Boleh saya coba telepon istri saya sekali lagi? Pinta Rendra. Suaranya hampir menyerupai bisikan memelas. Silakan, Pak. Tapi jika dalam 10 menit ke depan tidak ada kejelasan pembayaran, kami terpaksa membuat laporan resmi ke pihak kepolisian atas dugaan penipuan. Ancam sang manajer tanpa ampun. Rendra meneleponku lagi. Kali ini aku mengangkatnya. Aku sudah berada di dalam mobil, mesin sudah menyala, dan aku baru saja mengeluarkan kartu parkir. Mei, tolong, aku mohon dengan sangat. Tangis Rendra nyaris pecah. Aku di ruang pengamanan. Mereka mau lapor polisi. Indah benar-benar pergi. Dia memblokir nomorku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi di sini. Tolong transfer 10 juta saja. Mei. Aku janji ini yang terakhir. Aku terdiam sejenak, membiarkan keheningan di seberang telepon menyiksa batinnya. Rendra, apakah kamu tahu apa yang paling menyedihkan dari situasi ini? Kataku tenang. Bukan karena kamu tertangkap basah selingkuh, tapi karena bahkan saat kamu berselingkuh pun, kamu masih mengandalkan uang istrimu untuk membiayai pengkhianatanmu. Kamu bahkan tidak punya harga diri untuk menjadi seorang pengkhianat yang mandiri. Aku hilaf. Mei, aku stres karena tidak punya kerjaan. Dan dia memberiku perhatian lebih. Tolong, jangan bahas itu sekarang. Selamatkan aku dulu. Oh, dia memberimu perhatian lebih? Bagus kalau begitu. Mintalah perhatian itu sekarang untuk membayar tagihanmu. Bukankah cinta bisa mengalahkan segalanya? Dia sudah pergi. Dia cuma mau uangnya saja. Aku baru sadar sekarang, teriak Rendra frustrasi. Aku tertawa kecil, suara tawa yang paling dingin yang pernah ku keluarkan. Selamat, Rendra. Kamu baru saja membeli pelajaran hidup seharga 150 juta rupiah. Sayangnya, kamu harus membayar uang mukanya sendiri. Selamat tinggal. Aku mematikan sambungan telepon. Aku memblokir nomornya saat itu juga. Di dalam ruang pengamanan, Rendra menatap layar ponselnya yang gelap.
Ia merasa dunianya benar-benar runtuh. Ia menatap jam dinding di ruangan itu. Sudah lewat 30 menit. Waktu perlindungannya telah habis. Bagaimana, Pak? Tanya petugas keamanan, sambil mulai mengeluarkan buku laporan. Rendra tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar dan wajah merah pada menahan malu, ia mengeluarkan dompetnya. Ia mengeluarkan semua uang tunai yang tersisa, yang tadinya ia siapkan untuk makan malam mewah bersama Indah, yang hanya berjumlah 2 juta rupiah. Ia juga terpaksa melepas jam tangan Tag Heuer kesayangannya dan meletakkannya di meja dengan kasar. Ini, jam tangan ini harganya 40 juta. Ambil ini sebagai jaminan. Saya akan kembali besok untuk melunasi uang muka dan mengambil jam ini, katanya dengan sisa-sisa kesombongan yang hancur. Manajer toko itu memeriksa jam tersebut dengan teliti, memanggil ahli perhiasan mereka untuk memastikan keasliannya. Setelah 5 menit yang terasa seperti selamanya bagi Rendra, manajer itu mengangguk. Baik, kami pegang jam ini dan uang tunai Anda sebagai jaminan biaya pembatalan. Silakan keluar, tapi jangan pernah kembali ke toko kami lagi. Rendra keluar dari ruang pengamanan dengan langkah terhuyung-huyung. Ia tidak lagi peduli pada tatapan orang-orang di mal. Ia kehilangan kekasih gelapnya, ia kehilangan jam tangan mewahnya, dan ia kehilangan akses keuangannya. Ia berjalan menuju pangkalan taksi di lobi utama. Ia meraba sakunya, mencari kunci mobil. Namun, ia teringat bahwa mobil BMW yang ia pakai tadi pagi adalah mobil atas nama perusahaanku, dan aku baru saja mengirim pesan lewat aplikasi pelacak mobil untuk mematikan mesinnya secara otomatis dari jarak jauh di parkiran mal. Ia harus pulang. Ia harus bicara dengan Maya. Ia harus memohon, bersujud, atau melakukan apa saja agar hidupnya kembali normal. Ia tidak sanggup membayangkan hidup tanpa fasilitas yang selama ini Maya berikan. Ia menghentikan taksi reguler, bukan taksi eksekutif yang biasa ia tumpangi. Ke Kemang, Pak, perumahan Green Residence, katanya lemah. Di dalam taksi, ia terus-menerus mencoba menyusun kata-kata permohonan maaf. Ia yakin Maya akan luluh. Maya selalu luluh. Maya mencintainya. 7 tahun pernikahan tidak akan hancur begitu saja hanya karena satu kejadian di toko emas. Pikirnya optimis, atau lebih tepatnya, delusi. Namun, saat taksi itu memasuki gerbang perumahan, Rendra melihat sesuatu yang aneh. Di depan rumah mewah berlantai 2 milik kami, terdapat sebuah mobil box besar. Beberapa orang tampak sedang mengangkut barang-barang. Jantung Rendra berdegup kencang. Ia turun dari taksi bahkan sebelum mobil itu berhenti sempurna. Ia berlari menuju teras rumahnya. Di sana, di bawah lampu teras yang mulai menyala temaram, berdiri 5 buah koper besar miliknya. Koper-koper itu diletakkan begitu saja di atas ubin dingin. Di atas koper paling atas, terdapat sebuah amplop coklat. Rendra gemetar saat membuka amplop itu. Isinya bukan surat cinta atau surat kemarahan, melainkan surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani olehku, lengkap dengan stempel dari firma hukum tempatku bekerja. Dan di bawahnya, ada satu kunci kecil, kunci pintu rumah ibu mertuanya. Ia mencoba memasukkan kunci rumahnya ke lubang pintu, namun kunci itu tidak bisa masuk. Aku sudah mengganti seluruh silinder kunci rumah dalam waktu 30 menit saat ia tertahan di ruang pengamanan tadi. Maya! Buka pintunya. Maya! Teriak Rendra sambil menggedor pintu kayu jati itu dengan keras. Tidak ada jawaban. Rumah itu terlihat gelap dari luar, seolah-olah tidak ada kehidupan di dalamnya. Rendra jatuh terduduk di depan pintu, di samping koper-kopernya yang malang. Ia baru menyadari bahwa dalam waktu 30 menit, ia tidak hanya kehilangan uang, tapi ia telah kehilangan seluruh dunianya. Rendra duduk bersimpuh di atas ubin teras rumah yang dingin, dikelilingi oleh koper-kopernya sendiri yang tampak seperti monumen kegagalannya. Suara gedorannya tadi hanya dibalas oleh kesunyian malam dan gonggongan anjing tetangga dari kejauhan. Ia menatap surat gugatan cerai di tangannya dengan pandangan kosong. Kalimat-kalimat hukum yang kaku itu terasa lebih tajam daripada belati. Maya, tolong jangan begini, rintihnya pelan, menyandarkan dahi ke pintu kayu jati yang kokoh. Namun, pintu itu tetap bergeming.
Ia tahu betul karakter istrinya. Jika Maya sudah mengambil tindakan hukum, artinya tidak ada lagi ruang untuk negosiasi emosional. Dengan sisa tenaga dan uang beberapa puluh ribu di dompetnya, Rendra akhirnya menyerah. Ia tidak mungkin tidur di teras dan menjadi tontonan warga komplek esok pagi. Ia memanggil taksi daring dengan sisa baterai ponsel yang kritis. Satu persatu, koper-koper itu dimasukkan ke dalam bagasi mobil yang sempit. "Ke alamat ini, Pak," kata Rendra lirih, menyerahkan secari kertas berisi alamat rumah ibunya. Perjalanan menuju rumah masa kecilnya terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Ibunya, Ibu Rahayu, adalah wanita yang sangat membanggakan kesuksesan Rendra. Di mata sang ibu, Rendra adalah menantu idaman yang berhasil menikahi wanita hebat seperti Maya dan memiliki karir yang cemerlang. Rendra tidak tahu bagaimana caranya menjelaskan bahwa ia baru saja diusir seperti kucing kurap karena berselingkuh menggunakan uang istrinya. Sesampainya di sana, taksi berhenti di depan rumah sederhana bergaya lama. Rendra menurunkan kopernya dengan susah payah. Saat ia mengetuk pintu, Ibu Rahayu muncul dengan wajah cemas, mengenakan daster dan kerudung instan. "Rendra? Ya Allah! Nak, kenapa malam-malam bawa koper sebanyak ini?" "Maya menelepon ibu tadi. Katanya kamu mau menginap karena sedang ada masalah pekerjaan," tanya ibunya penuh selidik. Rendra tertegun. Jadi Maya sudah menelepon? Ia masuk ke dalam rumah dengan langkah gontai, menjatuhkan diri di sofa ruang tamu yang sudah usang. "Maya bilang apa lagi, Bu?" tanya Rendra parau. "Dia cuma bilang kamu sedang butuh waktu sendiri dan semua barangmu sudah dikirim ke sini agar kamu tidak perlu bolak-balik." Suara Maya terdengar tenang sekali, seperti tidak ada masalah. Tapi ibu merasa ada yang aneh. "Apa kalian bertengkar?" Rendra menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia ingin berbohong, namun saat ia membuka ponselnya yang baru saja diisi daya, sebuah notifikasi masuk. Bukan dari Maya, melainkan sebuah kiriman video dari nomor yang tidak dikenal. Dengan tangan gemetar, ia membuka video itu. Isinya adalah rekaman CCTV toko emas Kencana yang sangat jelas. Video itu memperlihatkan dirinya yang sedang mesra merangkul Indah, tertawa, dan momen memalukan saat kartunya ditolak hingga ia digiring petugas keamanan. Di bawah video itu ada pesan singkat, "Ibu kamu juga harus tahu siapa putranya yang sebenarnya." Rendra pucat pasi. Maya benar-benar menghancurkannya secara sistematis. Sebelum ia sempat menghapus video itu, ponselnya direbut oleh sang ibu yang merasa curiga melihat reaksi anaknya. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu saat Ibu Rahayu menonton video tersebut. Rendra bisa melihat perubahan ekspresi di wajah ibunya, dari bingung, kaget, hingga kecewa yang mendalam. "Rendra, apa ini?" Suara ibunya bergetar. Tangannya gemetar memegang ponsel. "Ini wanita siapa? Dan kenapa kamu diperlakukan seperti itu di toko emas?" "Maya yang membelikanmu segalanya." "Rendra, kamu tega melakukan ini." "Bu, aku cuma hilaf. Maya terlalu sibuk bekerja. Aku merasa kesepian." Plak! Sebuah tamparan mendarat di pipi Rendra. Bukan dari Maya yang tadinya ia harapkan meledak, tapi dari ibunya sendiri, wanita yang paling menyayanginya. "Jangan gunakan kesibukan istrimu sebagai alasan untuk menjadi laki-laki tidak tahu diri." Tangis Ibu Rahayu pecah. "Maya bekerja keras untuk membangun rumah tangga kalian. Dia bahkan tetap memberimu uang saat kamu menganggur agar kamu tidak malu di depan orang lain. Dan ini balasanmu? Memberi emas pada perempuan lain pakai uang istrimu." Rendra tertunduk. Air mata penyesalan mulai mengalir. Tapi ia tahu itu sudah terlambat. "Keluar dari sini, Rendra. Ibu tidak mau melihatmu malam ini. Tidurlah di gudang belakang atau di mana saja. Tapi jangan tunjukkan wajahmu di depan ibu." Malam itu, Rendra menyadari bahwa kebohongannya tidak hanya menghancurkan pernikahannya, tapi juga meruntuhkan satu-satunya tempat ia bisa bersandar. Ia menyeret kopernya ke kamar kecil di belakang, tempat yang dulu digunakan untuk menyimpan barang bekas. Di sana, di antara debu dan kenangan masa lalu, Rendra menangis meraung-raung. Ia teringat Indah. Ia mencoba menelepon wanita itu lagi, berharap ada sedikit simpati. Namun,
Nomor itu benar-benar sudah tidak aktif. Indah hanyalah parasit yang langsung pergi saat inangnya kering. Sementara itu, di rumah mewah yang kini sunyi, aku duduk di balkon kamar sambil menatap bintang. Aku baru saja selesai memblokir akses terakhir Rendra ke akun Netflix dan Spotify keluarga. Kedengarannya sepele, tapi aku ingin dia merasakan setiap inci dari kehilangan fasilitas hidupnya. Besok pagi, aku akan pergi ke kantor dengan semangat baru. Tidak ada lagi kebohongan yang harus kututup-tutupi. Tidak ada lagi suami yang harus kusokong harga dirinya. Aku telah mengambil kembali kendali atas hidupku. Dan rasanya jauh lebih berharga daripada emas manapun di dunia ini. Logikaku menang, dan emosiku kini tenang. Rendra hanyalah sebuah bab buruk dalam buku hidupku yang sudah selesai kubaca. Malam merayap semakin larut, namun adrenalin yang memompa jantungku belum juga surut. Setelah memastikan semua koper Rendra mendarat di rumah ibunya melalui laporan kurir dan konfirmasi singkat dari asisten rumah tanggaku, aku memutuskan untuk kembali ke tempat di mana semuanya berawal, Mall Grand Kencana. Bukan, aku bukan ingin kembali menemui Rendra. Aku kembali untuk mengambil mobil BMW putihku yang kutinggalkan di parkiran VIP. Tadi, aku sengaja pulang menggunakan taksi daring agar bisa mengatur pengiriman barang-barang Rendra tanpa gangguan. Sekarang, dengan kunci cadangan di tangan, aku melangkah melewati lobi yang mulai sepi. Saat aku menuruni eskalator menuju area parkir B1, mataku menangkap siluet yang sangat kukenal. Di dekat pilar P12, tempat mobilku terparkir dengan mesin mati total akibat sistem remote immobilizer yang kuaktifkan, berdirilah Indah. Wanita muda itu tidak lagi tampak seperti ratu yang tadi manja di toko emas. Ia berdiri di samping mobilku, tampak sedang menunggu seseorang atau sesuatu. Rambutnya yang tadi tertata rapi kini sedikit berantakan karena angin parkiran yang kencang. Di tangannya, ia memegang ponsel, tampak sibuk mengetik dengan wajah geram. Aku berjalan dengan tenang. Suara langkah sepatuku bergema di keheningan area parkir. Indah mendongak. Matanya yang tajam langsung mengenaliku. Ia tidak lari. Sebaliknya, ia justru melangkah menantang ke arahku. Oh, jadi ini istri sah yang hebat itu. Suaranya sinis. Tidak ada lagi nada manis yang tadi ia gunakan pada Rendra. Aku berhenti 2 langkah di depannya. Aku tetap tenang, memasukkan tangan ke saku blazerku. Dan kamu adalah wanita yang hampir mendapatkan cincin 150 juta rupiah. Tapi akhirnya hanya mendapatkan malu. Benar. Indah tertawa remeh. Kamu pikir kamu menang, Maya? Rendra itu nggak cinta sama kamu. Dia cuma butuh uang kamu. Dia bilang padaku setiap malam kalau dia muak melihat wajahmu yang kaku dan sok mengatur itu. Kamu itu cuma mesin ATM buat dia. Ucapan itu menusuk. Jujur saja. Tapi aku tidak akan membiarkan dia melihat lukanya. Mungkin benar aku hanya mesin ATM untuknya. Tapi sekarang, mesin itu sudah rusak. Indah. Dan kamu tahu apa yang terjadi pada orang yang bergantung pada mesin yang rusak? Mereka mati kelaparan. Aku mengeluarkan kunci mobil dan menekan tombol unlock. Lampu mobil berkedip. Sistem keamanan kembali aktif karena aku telah menonaktifkan mode blokir melalui ponselku. Rendra sudah diusir. Lanjutku sambil membuka pintu mobil. Dia sekarang di rumah ibunya, tanpa uang sepersen pun, tanpa jam tangan mewahnya, dan tanpa harapan. Kalau kamu memang mencintainya seperti yang kamu klaim tadi, pergilah ke sana. Temani dia di gudang belakang rumah ibunya. Tunjukkan cinta yang kamu banggakan itu. Wajah Indah berubah menjadi keruh. Aku nggak butuh pria miskin. Aku cuma mau menagih apa yang dia janjikan. Dia bilang dia punya investasi besar yang akan cair bulan ini. Investasi itu adalah bonus tahunanku. Indah. Dan bonus itu sekarang sudah masuk ke dalam deposito atas namaku sendiri. Kataku sambil tersenyum tipis. Saran saya, segera cari mangsa baru. Tapi hati-hati, jangan sampai bertemu istri yang lebih pintar dariku. Aku masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin yang menderu halus. Indah menggedor kacaku, tanpa ingin memaki lagi, tapi aku hanya menaikkan kaca jendela perlahan, mengisolasinya dalam kesunyian. Aku memundurkan mobil,
meninggalkan wanita itu sendirian di tengah beton parkiran yang dingin. Dalam perjalanan pulang, aku melewati sudut kota yang masih terang benderang. Pikiranku melayang pada sisa-sisa kenangan di rumah. Foto pernikahan di dinding, sikat gigi yang bersandingan, aroma parfum Rendra yang mungkin masih tertinggal di bantal. Sesampainya di rumah, aku tidak langsung tidur. Aku menyalakan semua lampu. Aku mengambil sebuah kantong plastik besar. Aku mulai mengitari rumah, memunguti setiap benda kecil yang bisa mengingatkanku padanya. Foto di atas perapian, masuk plastik. Jam dinding pemberian orang tuanya, masuk plastik. Bahkan koleksi dasi yang tertinggal di laci bawah pun tidak kusisakan. Aku berjalan ke dapur, membuka laci tempat kami menyimpan kunci-kunci cadangan. Aku mengumpulkan semuanya. Besok pagi, tukang kunci akan datang lagi untuk memasang sistem keamanan biometrik. Tidak akan ada lagi kunci fisik yang bisa digandakan atau dicuri. Aku duduk di meja makan, tempat biasanya kami mendiskusikan rencana masa depan yang ternyata hanya bualan Rendra. Aku mengeluarkan dokumen dari ban yang tadi siang kuambil. Ada satu detail yang belum kuberitahukan pada siapapun. Rendra sebenarnya sempat mencoba memalsukan tanda tanganku untuk mencairkan sebagian deposito bulan lalu. Aku sudah tahu itu dari notifikasi bank, tapi aku mendiamkannya, menunggu waktu yang tepat untuk menjeratnya. Sekarang, bukti itu tersimpan rapi di dalam file gugatan ceraiku. Jika dia berani melawan di pengadilan atau menuntut harta Gonogini, aku akan menjebloskannya ke penjara atas tuduhan pemalsuan dokumen. Aku menghirup aroma kopi yang baru saja kuseduh. Keheningan rumah ini tidak lagi terasa mencekam. Ia terasa seperti sebuah kanvas kosong yang siap kulukis kembali. Tiba-tiba, ponselku berdenting. Sebuah pesan singkat dari nomor asing. Pasti Indah atau teman Rendra yang lain. Kamu tidak akan pernah bahagia setelah menghancurkan hidup suamimu sendiri. Aku hanya tersenyum, menghapus pesan itu, dan mematikan ponsel. Kebahagiaan bukan berasal dari memiliki suami yang berkhianat. Kebahagiaan adalah saat kita berhenti membohongi diri sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Malam ini, badai di parkiran mal dan badai dalam rumah tanggaku telah reda. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar, melepas anting emas yang kupakai sejak pagi. Aku menatap mataku sendiri. Tidak ada lagi Maya yang lemah. Yang ada hanyalah wanita yang tahu persis berapa harga dirinya, dan itu jauh lebih tinggi dari emas murni manapun. Pagi pertama tanpa bayang-bayang Rendra di rumah ini terasa sangat berbeda. Biasanya, aku akan terbangun oleh suara alarm ponsel Rendra yang berisik, disusul keluhannya tentang kopi yang kurang manis atau kemeja yang belum disetrika sempurna. Namun pagi ini, yang terdengar hanyalah kicauan burung di dahan pohon mangga di halaman depan. Cahaya matahari masuk melalui celah gorden, menyentuh lantai marmer dengan lembut, memberikan kehangatan yang jujur. Aku bangun, meregangkan tubuh, dan berjalan menuju dapur. Tidak ada rasa sesak di dada. Sebaliknya, ada ruang lapang yang baru saja terbuka. Aku menyeduh teh melati. Aromanya menenangkan. Jauh lebih nikmat daripada kopi terburu-buru yang biasa kusajikan untuk pria yang tak tahu berterima kasih itu. Setelah mandi dan berpakaian santai, kaos sutra dan celana linen putih, aku duduk di teras belakang yang menghadap kolam renang kecil. Di atas meja kayu, dokumen-dokumen perceraian sudah tersusun rapi di dalam map biru. Aku baru saja mendapat kabar dari asistenku bahwa Rendra mencoba mendatangi kantor pusat bank pagi-pagi sekali, mungkin berharap bisa membatalkan blokir atau menarik sisa uang di rekening bersama. Namun, ia harus pulang dengan tangan hampa karena status hukum rekening tersebut sudah kualihkan menjadi dalam sengketa. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Ibu Rahayu. Maya, Ibu sudah bicara panjang lebar dengan Rendra semalam. Dia menangis dan mengaku salah. Dia sangat menyesal. Apakah tidak ada kesempatan kedua untuknya? Ibu tahu dia bodoh, tapi dia tetap suamimu. Aku menghela napas panjang. Aku sangat menghormati Ibu Rahayu, tapi aku tahu ini adalah pola klasik. Penyesalan Rendra bukan karena dia kehilangan aku, tapi karena dia kehilangan kenyamanan yang kuberikan. Penyesalan yang datang setelah tertangkap bukan benar-benar penyesalan.
Itu hanyalah rasa takut akan konsekuensi. Aku mengetik balasan dengan jemari yang stabil. Ibu, aku menyayangi ibu seperti ibuku sendiri. Tapi kesempatan kedua untuk Rendra adalah pengkhianatan terhadap diriku sendiri. Aku sudah memaafkannya di dalam hati, tapi aku tidak bisa lagi hidup dengannya. Biarkan dia belajar menjadi laki-laki tanpa bergantung pada siapapun. Setelah mengirim pesan itu, aku merasa sebuah beban berat benar-benar terangkat dari pundakku. Aku memutuskan untuk keluar rumah. Bukan ke mall, bukan ke bank, melainkan ke sebuah panti asuhan di pinggiran kota yang sudah lama menjadi donatur tetapku. Di sana, aku menghabiskan waktu bersama anak-anak. Kami tertawa, bercerita, dan aku membagikan paket makanan yang kubeli dalam perjalanan. Melihat tawa tulus mereka, aku menyadari sesuatu yang sangat mendalam. Selama 7 tahun ini, aku terlalu sibuk mengejar emas dalam bentuk status sosial, perhiasan mewah, dan menjaga citra pernikahan yang sempurna di mata orang lain. Aku menganggap emas adalah logam mulia yang bisa disimpan di brankas. Namun, saat aku duduk di antara anak-anak itu, aku menemukan emas yang sesungguhnya. Emas itu adalah ketenangan jiwa. Emas itu adalah kemampuan untuk berdiri tegak di atas kaki sendiri tanpa rasa takut akan hari esok. Emas itu adalah harga diri yang tidak bisa dibeli dengan kartu kredit hitam manapun di dunia ini. Sore harinya, aku kembali ke toko emas, Kencana, di Mall Grand Kencana. Bukan untuk memamerkan kemenangan atau mencari drama. Aku masuk dengan langkah tenang. Mbak Siska, pelayan yang kemarin melihat kejadian itu, menyambutku dengan wajah sedikit sungkan. Ibu Maya, selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Siska hati-hati. Sore, Mbak. Saya ingin mengambil pesanan saya yang kemarin tertunda. Kataku sambil tersenyum ramah. Aku tidak mengambil cincin grafir yang dipesan Rendra. Cincin itu kabarnya sudah dilebur kembali oleh pihak toko setelah Rendra merelakan uang muka dan jam tangannya. Aku memilih sebuah bros kecil berbentuk sayap burung yang terbuat dari emas putih dan berlian mikro. Sederhana, elegan, dan penuh makna. Bros ini melambangkan apa bagi ibu? Tanya Siska saat membungkus perhiasan itu. Kebebasan, jawabku singkat. Saat aku berjalan keluar dari mall, aku melihat bayanganku di pintu kaca besar. Aku melihat seorang wanita yang matanya berbinar kembali. Tidak ada lagi gurat kelelahan karena menanggung beban hidup pria lain. Aku melangkah menuju parkiran, masuk ke mobilku, dan menyalakan musik dengan volume sedang. Tiba-tiba, aku melihat Rendra di seberang jalan, dekat pangkalan taksi. Ia tampak kuyuh, pakaiannya yang kemarin belum diganti, dan ia sedang berdebat dengan supir taksi, mungkin soal ongkos yang kurang. Ia terlihat begitu asing, seperti karakter dari film lama yang sudah kulupakan alur ceritanya. Aku tidak membencinya. Aku hanya tidak lagi memiliki rasa apapun untuknya. Aku menginjak gas, meninggalkan mall, meninggalkan masa lalu, dan menuju rumahku yang sekarang benar-benar menjadi istanaku. Malam itu, aku duduk di balkon kamar, memandangi bros sayap burung yang baru kubeli. Aku menyadari bahwa emas yang kutemukan setelah kejadian di toko emas itu adalah keberanian untuk melepaskan apa yang merusakku. Aku bukan lagi istri yang gemetar melihat pengkhianatan. Aku adalah wanita yang tenang, yang memegang kendali atas kebahagiaannya sendiri. Dan dalam ketenangan itu, aku menemukan bahwa hidupku, dengan segala kemandirian dan kedamaiannya, adalah perhiasan paling indah yang pernah kumiliki. Ceritaku dengan Rendra mungkin sudah berakhir di bab 10 ini, tapi ceritaku dengan diriku sendiri baru saja dimulai. Dan kali ini, aku akan memastikan setiap babnya berkilau lebih terang dari emas murni.